kalau di video sebelumnya kita udah bahas ya gimana sih kinerjanya Adaro, PTBA, sama ITMG, dan gimana prospek mereka buat kedepannya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas ya berapa sih harga wajarnya saham Adaro, PTBA, sama ITMG kalau kita mau beli sahamnya buat tujuan investasi jangka panjang. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe di bawah dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Nah, Adaro, PTBA, sama ITMG ini kan kita tahu sendiri ya kalau mereka bertiga, terutama ITMG ini rutin banget bagi dividen dengan yield yang gede. Jadi sekarang kita bakalan hitung harga wajarnya tiga saham ini pakai cara discounted dividend model. Dimana kita bakal hitung berapa harga wajarnya itu berdasarkan berapa keuntungan dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat dari tiga saham ini buat kedepannya. Jadi kita bikin proyeksi berapa cuan, berapa profit yang bakalan kita dapat ke depannya dari saham Adaro, PTBA, sama ITMG, baik itu bentuknya dividen maupun itu capital gain. Anggaplah kita mau invest buat 10 tahun ke depan, so kita proyeksiin pakai time frame 10 tahun. Nah, untuk kita tahu berapa dividennya ke depannya, kita perlu bikin asumsi. Nah, asumsi yang pertama itu asumsi EPS atau earnings per share-nya Adaro, PTBA, sama ITMG di masa depan. Kita tahu ya kalau harga batubara itu udah turun tahun ini. Jadi kita tahu pasti kalau laba sama revenue dari emiten batubara itu bakalan turun di tahun 2023. Jadi untuk EPS di tahun 2023 kita asumsiin aja dia turun 50%. Nah, setelah tahun 2023 kita asumsiin kalau EPS dari mereka bertiga ini stagnan untuk 10 tahun ke depan. Jadi di tahun 2023 dia turun 50%, terus di tahun 2024 dan seterusnya sampai tahun ke-10 itu stagnan. Nah, mungkin dari kalian ada yang nanya ya, kok growth-nya stagnan sih? Padahal kan di video sebelumnya aja udah dibahas ya kalau mereka ini masih punya potensi buat terus tumbuh. Nah, kenapa stagnan? Itu karena kalaupun mereka masih bisa tumbuh, tapi kita asumsiin aja kalau kedepannya pertumbuhan dari Adaro, PTBA, sama ITMG ini akan diganggu sama harga komoditas yang naik turun. Jadi karena harga batubara bisa naik turun yang ngebuat growth kedepannya jadi susah ditebak. Jadi di sini kita mau pakai estimasi yang konservatif yang beranggapan kalau laba sama revenue mereka itu stagnan aja selama beberapa tahun ke depan. Jadi kenapa stagnan itu karena kita mau buat estimasi yang konservatif buat ke depannya. Next, kita perlu buat asumsi untuk price to earning atau PE mereka bertiga di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Untuk asumsi price to earning ini kita pakai aja rata-rata price to earning mereka selama 10 tahun terakhir. Adaro ada di 10 kali, PTBA sama ITMG ada di sekitaran 9 kali. Next, untuk dividen payout ratio, kita asumsiin aja payout ratio ke depannya itu rata-rata dari beberapa tahun terakhir. Adaro itu rata-rata payout rasionya di 60%, PTBA di 80%, sama ITMG ada di 65%. Terakhir, berapa sih return yang kita mau dari Adaro, PTBA, sama ITMG? Nah, kita mau returnnya itu 20% per tahun. Jadi kita mau return 20% per tahun dari saham Adaro, PTBA, sama ITMG buat 10 tahun ke depan. Nah, ini return yang tinggi ya, karena mereka ini kan saham cyclical, dimana kinerja mereka ke depannya itu susah banget buat ditebak. Jadi karena susah buat ditebak, potensi risiko investasinya jadi lebih tinggi. Dan karena resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi dari tiga saham ini. Dan itu kenapa kita mau pakai return 20% per tahun buat tiga saham ini. Nah, dari metode ini kita dapat harga wajarnya Adaro itu ada di 2.507, PTBA di 2.620, sama ITMG itu ada di 34.600. Jadi kalau dari metode discounted dividend model, saham Adaro di harga sekarang itu sedikit di bawah harga wajarnya. Kalau untuk PTBA udah di atas harga wajar dan ITMG masih cukup jauh di bawah harga wajarnya. Nah, sekarang kita bakal coba hitung harga wajarnya Adaro, PTBA, sama ITMG sekali lagi pakai metode relative valuation, dimana kita bakal hitung harga wajarnya dari rata-rata price to book value atau PBV-nya mereka selama 10 tahun terakhir. Pertama, untuk Adaro, rata-rata PBV-nya 10 tahun terakhir ada di 0,99 kali dan kita anggap itu sebagai PBV wajarnya. Dengan book value per share-nya ada di 3.047, harga wajarnya Adaro itu ada di 3.006. Next, untuk PTBA, rata-rata PBV-nya ada di 2,4 kali. Nah, dengan book value per share-nya di 2.557, kita dapat harga wajarnya PTBA itu ada di 6.136. Sedangkan untuk ITMG, rata-rata PBV-nya ada di 1,67 kali. Dan dengan book value per share-nya ITMG ada di 22.155,
kita dapat harga wajarnya ITMG itu ada di 36.998. Nah, kalau hasil dari dua metode tadi ya, intrinsic valuation sama relative valuation, kita gabungin dan kita hitung rata-rata harga wajarnya, kita dapat nih ya, untuk Adaro itu harga wajarnya ada di 2.750, PTBA ada di 4.378, sama ITMG ada di 35.800. Dan di harga sekarang, Adaro di 2.450, PTBA di 2.830, sama ITMG di 28.025. Kita dapat hasilnya di sini kalau tiga-tiganya ini masih termasuk under value. Dengan Adaro margin of safety-nya itu 11%, yang artinya harga sekarang itu 11% lebih murah dari harga wajarnya. PTBA margin of safety-nya 35% dan ITMG margin of safety-nya 21%. Jadi dari tiga saham ini, PTBA sebenarnya yang diskonnya paling gede. Tapi tetap ya, gue suka sama Adaro karena menurut gue prospeknya yang paling bagus buat kedepannya. Nah, terakhir di video ini gue mau ralat data dari video sebelumnya yang gue salah input. Jadi gue minta maaf ya karena gue ada salah masukin data, dan data itu adalah data current ratio untuk ITMG. Jadi ini data current ratio ITMG yang sebenarnya ya, rata-ratanya ada di 240% selama beberapa tahun terakhir. Jadi dari segi balance sheet, PTBA sama ITMG ini bagus banget dan unggul dari Adaro. Oke, sekian dulu ya video tentang Adaro, PTBA sama ITMG. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Sebelum gue tutup, gue mau disclaimer on kalau video ini bukan ajakan jual beli sama sekali, tapi lebih ke analisa dan hitung-hitungan harga wajarnya aja. Keputusan balik lagi ke tangan kalian masing-masing, dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun keputusan yang kalian bikin dan berapa kerugian sama keuntungan yang kalian dapat dari saham. Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.